Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MD Nugroho dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjelaskan tentang PSAK 2 yang berisi tentang laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan, atau bisa juga disebut dengan cash inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, atau juga bisa disebut dengan cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat dari kita mempelajari PSAK 2 atau pembelajaran mengenai laporan arus kas. Laporan keuangan ini bisa membantu pemakai memperoleh informasi yang salah satunya dapat mendapatkan kemampuan informasi mengenai perusahaan memperoleh kas, kemudian mendapatkan kemampuan perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya atau liabilitas, dan menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi, dan pembiayaan secara cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Selain manfaat, ini juga bisa bermanfaat terhadap investor yang ingin melihat laporan keuangan kita. Jadi para investor bisa melihat apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan sejumlah modal untuk kedepannya. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu aktivitas operasi yang penghasilan utamanya atau penghasil utamanya pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi arus kas ini yang menghasilkan selain dari investasi maupun pendanaan. Dan indikator utama dari aktivitas operasi ini dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Pemasukan yang masuk ke dalam aktivitas operasi bisa dari penerimaan dari penjualan, bisa dari penjualan barang dan jasa, kemudian royalti, dan pendapatan lain. Selanjutnya penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. Penerimaan selanjutnya yaitu penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian untuk pengeluaran dari perusahaan tersebut bisa dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kemudian pembayaran untuk karyawan, kemudian pembayaran untuk biaya operasi. Laporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas yang menggunakan salah satu metode pelaporan. Maksudnya,
setiap perusahaan harus memiliki salah satu metode langsung maupun tidak langsung. Metode langsung merupakan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kemudian untuk metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu biasanya memakai metode langsung karena langsung menjurus dari penerimaan dan pengeluaran kas yang diungkapkan dibandingkan dengan metode tidak langsung yang menjelaskan juga tentang aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, laporan atau aset komparatif. Maksudnya adalah perbandingan di antara tahun sebelumnya dan tahun yang berjalan. Dan yang terakhir, liabilitas jangka pendek komparatif. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi yang tidak termasuk ke dalam setara kas. Mencerminkan pengeluaran sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Kemudian bahan utama dari aktivitas investasi adalah aset tidak lancar komparatif. Pemasukan yang didapat perusahaan biasanya dari penerimaan penjualan aset, penerimaan kas dari kontrak future forward, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian untuk pengeluaran dari aktivitas investasi biasanya dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapiitalisasi. Kemudian pembayaran kas dari kontrak future forward swap. Selanjutnya pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas selain untuk diperdagangkan. Dan arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang melibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan peminjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya dari aktivitas pendanaan biasanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Pendapatan yang didapatkan dari aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan hipotek. Untuk pengeluarannya sendiri yaitu berasal dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan peminjaman, dan pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.